Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 1901618. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi pada mata kuliah pengantar psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang gangguan keterampilan berbahasa. Baiklah, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar terbagi atas dua. Yang pertama, gangguan berbahasa secara medis dan gangguan berbahasa secara faktor sosial lingkungan. Faktor medis adalah gangguan berbicara akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan gangguan berbicara akibat faktor lingkungan sosial adalah akibat faktor lingkungan yang tidak alamiah, seperti tersisih dari lingkungan masyarakat yang sewajarnya. Yang pertama adalah gangguan keterampilan menyimak. Menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Kesulitan menyimak dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia berdampak kepada keterampilan lain karena keterampilan menyimak pada tahap lebih tinggi maupun menginformasikan pemahamannya melalui keterampilan berbicara maupun keterampilan menulis. Unsur terpenting dalam pembelajaran menyimak adalah keterampilan untuk memahami apa yang dikatakan dan diucapkan oleh seseorang atau pembicara. Kesulitan menyimak akan berakibat langsung dengan masalah pendengaran. Gangguan pendengaran merupakan salah satu penyebab terhambatnya aktivitas menyimak. Gangguan pendengaran merupakan salah satu penyebab terhambatnya aktivitas menyimak. Hal ini dikarenakan proses menyimak sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Tahapan dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak yang pertama mendengar, mengerti, mengevaluasi, dan menanggapi. Proses tersebut harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran menyimak karena apabila ada tahapan yang tidak bisa dilewati dan dikuasai, maka pembelajaran keterampilan menyimak akan mengalami kesulitan. Hal tersebut dapat terjadi karena proses penangkapan bunyi dan proses pemahaman merupakan dua proses yang berlangsung secara bersamaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang gangguan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara berimplikasi pada gangguan organik, dan kedua, gangguan berbicara psikogenik. Yang pertama adalah gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah salah satu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, dan pada rongga mulut dan kerongkongan. Yang kedua adalah gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata. Yang pertama, gangguan psikogenik ini seperti berbicara manja, berbicara gagap, berbicara kemayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gangguan keterampilan membaca. Anak-anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan dalam membedakan ciri-ciri dan ukuran-ukuran huruf, sehingga sering salah dalam mengucapkan kata. Dalam membaca sering menambah atau mengurangi kata-kata. Mereka kadang-kadang memulai membaca dengan kata yang di tengah ataupun di akhir kalimat.
Kebanyakan anak-anak yang mengalami gangguan membaca tidak suka membaca dan selalu berusaha menghindarinya. Kecemasan mereka meningkat manakala dihadapkan pada tuntutan yang melibatkan kemampuan membaca. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami kesulitan membaca, anak-anak berkesulitan membaca sukar memusatkan perhatian. Kemudian, karakteristik anak berkesulitan membaca diantaranya adalah gangguan membaca lisan, gangguan ingatan jangka pendek, dan gangguan pemahaman. Baiklah, materi yang terakhir adalah gangguan keterampilan menulis. Kemampuan menulis adalah salah satu unsur kognitif yang menekankan ingatan dan daya ingat. Siswa dapat berpikir jika mereka dapat mengingat beberapa informasi tentang ingatan itu. Menulis terkandung dalam area kognitif, dapat juga dikatakan bahwa kemampuan menulis mempunyai aturan yang penting dalam pembentukan tulisan karena menulis tidak boleh terjadi dalam sebuah situasi atau kondisi kosong. Kemudian, gangguan-gangguan yang terjadi pada keterampilan menulis adalah gangguan disgrafia. Gangguan disgrafia ini adalah di mana anak-anak normal dan anak-anak disgrafia secara fisik dan psikologis pada umumnya sama, tetapi ketika dalam proses pembelajaran di dalam kelas, anak disgrafia terlihat sulit dan lambat dalam menulis. Disgrafia pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan lainnya. Anak-anak disgrafia bisa saja normal dalam berbicara, normal dalam keterampilan motorik dan lain sebagainya, tetapi mengalami keterlambatan dalam menulis. Pada umumnya, penyebab disgrafia ini tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, dan lain sebagainya. Di samping kemungkinan ada faktor keturunan, bisa juga disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika pembelajaran menulis dengan tangan, yang terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Kemudian, Sunardi dan Sugiyarmi tahun 2001 menjelaskan bahwa kesulitan belajar menulis dengan tangan disebabkan oleh faktor motorik, perilaku ketika menulis, persepsi, memori dan ingatan, kemampuan cross-modal, penggunaan tangan atau kidal, dan kelemahan dalam memahami instruksi. Baiklah, sekian video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.